Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, kita masih membahas tentang SPMB, kali ini jalur mutasi. Di mana jalur ini tidak semua orang bisa mengambilnya, ya. Dan harus dimengerti bahwa jalur ini bukan jalur pindahan, misalkan dari kelas 2 SMA mau masuk ke SMA pindahan gitu ya, itu bukan seperti itu ya. Kira-kira di jalur mutasi ini berapa kuotanya, ketentuannya apa, lalu diperuntukkan untuk siapa, apakah memang untuk yang pindahan atau untuk yang seperti apa nih untuk dimutasi ini ya. Di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas kira-kira jalur mutasi seperti apa ya. Baik, kali ini kita akan membahas jalur mutasi ya para warga sekolah di SPMB 2025 dengan ketentuan syarat, jadwal, dan seleksinya. Nah, untuk para warga sekolah yang akan masuk di jalur mutasi atau mengikuti SPMB menggunakan jalur mutasi ini, silakan simak baik-baik penjelasan untuk jalur mutasi ini agar tidak salah memahaminya dan tidak salah jalurnya ya. Oke, next kita langsung ke pembahasannya. Jalur mutasi ini diperuntukkan untuk calon murid baru yang berpindah domisili dikarenakan pindah tugas orang tua atau wali, dan bagi anak guru serta anak tenaga kependidikan tempat orang tuanya mengajar atau bertugas. Jadi, jalur mutasi ini diperuntukkan untuk ya para warga sekolah yang orang tuanya pindah tugas, baik itu ASN atau pegawai swasta, BUMD, BUMN ya. Dengan persyaratan dia harus memiliki surat tugas pindah ya kalau untuk yang pindah tugas orang tua, atau ya wali atau bagi anak guru serta anak tenaga kependidikan. Jadi anak guru ataupun anak tenaga kependidikan yang orang tuanya mengajar di tempat tersebut atau bertugas di tempat sekolah tersebut ya, itu bisa menggunakan jalur mutasi. Selain itu tidak bisa menggunakan jalur mutasi ya. Selain dari 3 kategori tersebut tidak bisa menggunakan jalur mutasi. Nah, untuk di jalur mutasi sendiri ya, jenjang yang digunakan atau yang membuka untuk jalur mutasi itu jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Artinya semua jenjang ya, baik itu SD, SMP, SMA, ataupun SMK, dia ada jalur mutasinya. Oke. Kemudian next, yang ketiga, jalur mutasi seperti yang tadi sudah Mas Eka sampaikan di depan, dia terbagi menjadi 2 ya, PTO atau pindah tugas orang tua, anak guru, dan anak tendik. Selain yang 2 ini ya, 2 kategori ini, dia tidak bisa mendaftar di jalur mutasi. Jadi kalau dia bukan orang tuanya pindah tugas ke DKI ya, atau tidak ada surat tugasnya, contohnya misalkan tidak ada mutasinya, dia maka tidak bisa ikut di jalur mutasi ya. Terus anak guru dan anak tendik ya. Saya anak guru Mas Eka, guru swasta ya, mau masuk di sekolah negeri, bisa nggak Mas Eka? Nggak bisa ya, karena persyaratannya harus anak guru yang orang tuanya mengajar di sekolah tersebut ya. Contoh orang tuanya mengajar di SMA ya, berarti anaknya mau masuk di SMA tersebut bisa menggunakan jalur mutasi. Contoh orang tuanya mengajar di SD, berarti anaknya mau masuk di SD maka bisa menggunakan jalur mutasi. Orang tuanya di SMP ya, anaknya mau masuk SMA Mas Eka, bisa nggak? Nggak bisa, karena orang tuanya mengajari di SMP, anaknya maunya di SMA, itu tidak bisa. Jadi harus sejalan atau sejalur ya. Begitu juga dengan anak tenaga kependidikan seperti anak penjaga sekolah atau operator atau apalagi tenaga administrasi atau tenaga perpustakaan atau tenaga lab ya, yang ingin anaknya bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Misalkan orang tuanya bertugas di SMK ya sebagai tenaga lab ya, laboratorium, kemudian anaknya pengen masuk di SD, itu nggak bisa, harus masuk di SMK juga atau di SMA juga ya. Seperti itu. Jadi harus sesuai dengan tempat orang tuanya bertugas untuk di jalur mutasi. Selain itu tidak bisa masuk di jalur mutasi ya. Kemudian yang keempat, untuk kuota jalur mutasi ya. Sorry, ini bukan afirmasi, ini mutasi ya. Untuk jalur mutasi dia kuotanya 3% ya, untuk semua jenjang, baik itu jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK, itu kuotanya 3%. Jadi kalau misalkan di SD tersebut nerimanya 100 siswa ya, berarti 3 siswa itu diambil untuk jalur mutasi ya, baik itu dari PTO, baik itu anak guru ataupun anak tenaga kependidikan, seperti itu ya. Jadi semuanya
kuotanya hanya 3% tuh disediakannya untuk jalur mutasi. Oke ya. Jadwal jalur mutasi. Nah, untuk jadwal jalur mutasinya ini di sini untuk jenjang SD ya. Dimulai dari tanggal 16 Juni sampai tanggal 1 Juli. Ini lumayan cukup panjang ya. 16 Juni sampai 1 Juli ya. Hampir 15 harian ya, 15 hari ya, 2 mingguan. Jadi ini memang beda untuk yang mutasi ya. Mutasi itu dia tidak perlu mengajukan akun, dia langsung aja buat pendaftarannya, nanti yang memverifikasi dinas kalau untuk jalur mutasi ya. Beda dengan yang jalur reguler. Kalau jalur reguler yang verifikasinya itu bukan sekolah tujuan ya, di sekolah. Sementara kalau yang mutasi itu yang melakukan verifikasinya itu nanti dinas ya. Jadi dimulai tanggal 16 Juni ya, pendaftaran dan pemilihan sekolahnya sekaligus, kemudian verifikasi dokumennya juga sama dari tanggal 16 sampai tanggal 1 Juli, dan proses seleksinya itu dimulai tanggal 2 Juli ya. Terus pengumumannya 2 Juli ya, sampai berakhir tanggal 2 Juli, bukan dimulai ya. Jadi dari tanggal 16 Juni sampai 1 Juli itu untuk verifikasi dokumen, dan proses seleksinya berakhir di tanggal 2 Juli pukul 14.00 ya. Kemudian pengumumannya nanti tanggal 2 Juli pukul 17.00 dan daftar ulangnya di tanggal 3 Juli pukul 8.00 sampai dengan 23.59. Kemudian daftar ulang 4 Juli dari jam 00 sampai 14.00 ya. Ini tanggalnya untuk jenjang SD. Kemudian untuk yang jenjang SMP juga demikian, dimulai dari tanggal 16 Juni sampai 1 Juli ya. Kemudian verifikasi dokumen dan proses seleksinya dari 16 Juli sampai 1 Juli, dan 2 Juli itu sampai pukul 14.00 ya. Pengumuman tanggal 2 Juli di pukul 17.00, dan daftar ulangnya dari tanggal 3 sampai tanggal 4 Juli dimulai dari jam 8 sampai jam 14.00 di tanggal 4 Juli. Ini untuk yang jenjang SMP. Kemudian untuk yang jenjang SMA juga demikian, dimulai tanggal 16 Juni dan tanggal 1 Juli ya, terakhirnya untuk pemilihan dan pendaftaran sekolahnya. Kemudian verifikasinya juga demikian 16 sampai tanggal 1 Juli, dan proses seleksinya berakhir tanggal 2 Juli di pukul 14.00 ya. Pengumumannya di tanggal 2 Juli pukul 17.00 dan daftar ulangnya di tanggal 3 Juli sampai 4 Juli di pukul 8 sampai dengan pukul 14.00 di tanggal 4 Julinya ya. Begitu juga dengan yang di SMK. Ini tanggalannya sama. Sorry. Tadi yang di jenjang SMA dan SMK ini sama ya. Ini SMA, ini SMK, ini sama tanggalnya ya. Kemudian kita next. Nah, ini untuk ketentuan mutasinya ya. Tadi yang Mas Eka sampaikan di depan, anak yang orang tua atau wali mendapatkan penugasan dengan ketentuan, misalkan pindah tugas ya. Pindah tugas orang tua wali dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas yang memenuhi ketentuan, ditandatangani paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru ya. Surat pindahnya ditandatangani 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran murid baru. Berarti kalau pendaftaran murid tanggal 16, paling lama dia berarti 16 Juni 2024 ya. Itu paling lama. Kalau baru ditandatangani ini 1 bulan sebelumnya bisa nggak Mas? Malah justru lebih bagus ya. Jadi semakin dekat semakin bagus. Dikeluarkan oleh instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua wali calon murid baru ya. Suratnya harus resmi ya. Kemudian perpindahan domisili orang tua wali dan calon murid baru ya dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan baru. Di sini paling lama semua ya. Jadi paling lama 1 tahun, paling lama 1 tahun. Jadi kalau misalkan dia dikeluarinnya 1 bulan sebelum pendaftaran ya bagus gitu. Karena ini kan paling lama ya. Jadi kalau yang mutasi ini kebalikan dari jalur-jalur lainnya. Semakin muda usia kartu keluarganya ya, dan semakin muda usia surat mutasinya, maka dia semakin bagus ya. Kalau dia udah lebih, surat mutasinya lebih dari 1 tahun itu tidak bisa ya. Atau kartu keluarganya udah 1 tahun itu juga nggak bisa ya. Kemudian anak guru atau anak tenaga kependidikan dan tenaga dengan ketentuan mendaftar pada satuan pendidikan sesuai dengan tempat orang tuanya bertugas. Ini tadi sudah Mas Eka singgung di depan. Jadi kalau tidak sesuai dengan tempat orang tuanya bertugas atau mengajar, maka tidak bisa untuk menggunakan jalur mutasi ini gitu ya. Kemudian yang ke-9, nah ini untuk jalur mutasi seleksinya ya, untuk di jenjang SD itu pertama menggunakan usia ya, dari yang tertua sampai dengan yang termuda sesuai wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
Jadi tetap menggunakan domisili, usia, domisili, kemudian pilihan sekolah, waktu mendaftar ya. Ini kriteria yang akan dilihat. Dalam hal kuota jalur mutasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerimaan murid baru tahap ketiga. Jadi yang kalau misalkan di jalur mutasi sekolahnya tidak terisi, maka dilimpahkan ke tahap ketiga. Tahap ketiga berarti kemungkinan besar akan terbuka ya. Karena untuk di SD kayaknya di sini banyak yang kosong kemungkinan besar nanti ya. Maka akan lari ke tahap ketiga. Nanti tahap 3 itu lebih banyak lagi kayaknya. Jadi sisaan ya paling 2 atau 3 kuotanya ya. Jadi hampir rata-rata nanti semua sekolah itu akan membuka di tahap ketiga ya. Kemudian next yang berikutnya untuk SMP ya. Untuk jalur mutasi di SMP ini dia pertama dilihat dari domisilinya ya, domisili prioritas, kemudian total pembobotan indeks prestasi akademik. Ingat ya, ini IPA. IPA itu nilai indeks prestasi akademik keseluruhan ya, yang bobot-bobotnya dihitung. Kemudian urutan pilihan sekolah ya dan waktu mendaftar. Ya, jadi untuk yang di SMP itu domisili, bobot nilai, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Dalam hal kuota jalur mutasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan kepada penerima murid baru tahap kedua. Jadi kalau di jalur mutasi ini tidak ada yang mengisi, maka tahap keduanya akan dibuka ya. Tapi kalau di mutasi ini sudah terisi full, maka tahap keduanya tidak dibuka ya. Nah, untuk yang di SMA ya, dia menggunakan wilayah penerimaan murid baru prioritas yang ditetapkan oleh kepala dinas, berarti di sini domisili, kemudian kemampuan akademik. Nah, ini yang membedakan ya. Kalau yang di SMP dan SMA, SMK nanti atau di SMP ya. Di SMP dia menggunakan indeks prestasi akademik, di sini menggunakan kemampuan akademik ya. Kemampuan akademik itu diambil 75%-nya dari nilai rapot dan 25%-nya dari persentil ya. Untuk yang di SMA berarti tidak menggunakan indeks prestasinya melainkan menggunakan kemampuan akademiknya ya. Kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar untuk di jalur mutasi. Ingat, ini untuk di jalur mutasi. Kemudian yang di SMK ya, dia menggunakan total pembobotan indeks prestasi akademik. Jadi ini IPA ya. Tadi kan kalau si SMA dia hanya menggunakan kemampuan akademik, kalau yang ini menggunakan IPA. IPA itu ada rapot, persentil, kemudian prestasi akademik, prestasi non akademik, kemudian kepemimpinan ya. Itu nanti digabung total semuanya 100%. Itu masuklah indeks prestasi akademik ya, beda dengan yang kemampuan akademik ya. Ini udah Mas Eka bahas di cara hitung nilai prestasi akademik maupun non akademik di video sebelumnya. Silakan dulu simak di video sebelumnya ya. Kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar, dia tidak menggunakan domisili untuk yang di jenjang SMK ini ya. Jadi yang di jenjang SMK hanya menggunakan 3 variabel ini untuk seleksinya di jalur mutasi. Kemudian dalam hal kuota jalur mutasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan pada penerimaan murid baru tahap kedua. Jadi kalau tidak terisi maka dilimpahkan ke tahap kedua. Jadi seperti itu para warga sekolah. Ya, seperti itu para warga sekolah. Itu tadi jalur mutasi ya. Jadi jalur mutasi itu tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang ya. Hanya kriteria tertentu yang bisa mengambil di jalur mutasi tersebut ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.